Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indra Alifia Tangaho dengan NIM 941424077 dari kelas D jurusan Ilmu Ekonomi Prodi Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Bobi Rantopayu SSIME. Di video kali ini saya diminta untuk memenuhi tugas ekonomi keuangan dan perbankan untuk menjelaskan mengenai studi kasus Jakarta Futures Exchange atau BBJ. Baik, langsung saja kita ke penjelasannya. Yang pertama yaitu pengertian pasar derivatif dan futures. Pasar derivatif adalah pasar keuangan yang memperdagangkan kontrak yang nilainya berasal dari aset lain seperti saham, obligasi, mata uang, atau komoditas dengan tujuan lindung nilai atau hedging, spekulasi atau pengelolaan risiko. Sementara itu, futures adalah salah satu jenis kontrak derivatif berupa perjanjian antara dua pihak untuk membeli atau menjual suatu aset pada harga dan waktu tertentu di masa depan yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya yaitu latar belakang. Jakarta Futures Exchange atau Bursa Berjangka Jakarta merupakan lembaga perdagangan berjangka di Indonesia yang menyediakan fasilitas transaksi kontrak berjangka untuk komoditas, valuta asing, dan indeks. Kasus yang sering dikaitkan dengan BBJ muncul karena adanya praktik perdagangan ilegal dan investasi bodong oleh beberapa perusahaan pialang yang memanfaatkan nama perdagangan berjangka untuk menarik masyarakat dengan janji keuntungan besar. Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi investor serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perdagangan berjangka di Indonesia. Sehingga pemerintah dan regulator memperketat pengawasan terhadap aktivitas pialang dan transaksi di bursa berjangka. Selanjutnya yaitu permasalahan. Jakarta Futures Exchange atau Bursa Berjangka Jakarta pernah menghadapi beberapa permasalahan seperti rendahnya literasi masyarakat mengenai perdagangan berjangka, adanya praktik investasi ilegal yang mengatasnamakan perdagangan futures, serta fluktuasi harga komoditas yang tinggi sehingga meningkatkan risiko kerugian bagi investor. Selain itu, pengawasan terhadap pialang berjangka dan perlindungan investor juga menjadi tantangan agar transaksi berjalan transparan, aman, dan sesuai regulasi di Indonesia. Selanjutnya adalah strategi. Strategi yang dapat dilakukan Jakarta Futures Exchange dalam menghadapi permasalahan adalah memperkuat pengawasan transaksi, meningkatkan transparansi perdagangan, memperketat aturan bagi anggota bursa, serta memperbaiki sistem manajemen risiko agar praktik manipulasi dan penyalahgunaan dana dapat dicegah. Selain itu, BBJ perlu meningkatkan edukasi kepada investor mengenai risiko perdagangan berjangka dan bekerja sama dengan regulator untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pasar derivatif di Indonesia. Selanjutnya yaitu hasil yang terjadi. Hasil dari strategi menghadapi permasalahan pada Jakarta Futures Exchange adalah meningkatnya pengawasan transaksi, perbaikan sistem perdagangan, serta bertambahnya transparansi dan perlindungan bagi investor. Selain itu, koordinasi antara regulator dan pihak bursa membantu mengurangi praktik penyalahgunaan transaksi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perdagangan berjangka di Indonesia. Selanjutnya yaitu perhitungan penghematan. Dalam kasus Jakarta Futures Exchange atau BBJ, perhitungan penghematan dapat dilihat dari upaya efisiensi biaya transaksi dan pengawasan perdagangan berjangka melalui sistem perdagangan yang lebih transparan dan terorganisir. Dengan adanya mekanisme bursa yang resmi, pelaku usaha dapat mengurangi risiko kerugian akibat manipulasi harga, keterhambatan transaksi maupun biaya perantara yang tidak efisien. Penghematan juga terjadi karena transaksi dilakukan secara terpusat sehingga biaya operasional, pencarian informasi pasar, dan penyelesaian kontrak menjadi lebih rendah dibandingkan perdagangan yang tidak teratur. Selanjutnya yaitu analisis. Kasus Jakarta Futures Exchange atau BBJ menunjukkan pentingnya pengawasan dan transparansi dalam pasar derivatif dan perdagangan berjangka. Permasalahan yang muncul umumnya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan transaksi, lemahnya pengawasan terhadap pialang, serta kurangnya perlindungan bagi investor sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perdagangan berjangka di Indonesia. Dari kasus ini dapat dianalisis bahwa regulator perlu memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan edukasi investor, dan memastikan seluruh aktivitas perdagangan berjalan sesuai aturan agar pasar derivatif dapat berkembang secara sehat, aman, dan terpercaya. Yang terakhir yaitu kesimpulan.
Kesimpulan kasus Jakarta Futures Exchange menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam perdagangan berjangka dapat menimbulkan kerugian bagi investor serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar derivatif. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa penguatan sistem pengawasan, perlindungan investor, dan penerapan tata kelola yang baik sangat diperlukan agar perdagangan berjangka dapat berjalan lebih aman, adil, dan stabil. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.